Shalom, kita bertemu kembali dalam panduan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Istirahat di dalam Kristus. Dan sahabat ini kita akan mempelajari subjudulnya adalah menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Ayat inti dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa kita dapat memilih banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, kita dapat memilih banyak hal. Tetapi kita tidak dapat memilih keluarga kita. Kita tidak dapat memilih di manakah kita dilahirkan. Ya, dan selanjutnya dikatakan tidak ada keluarga yang sempurna. Namun ada yang terberkati dengan memiliki orang tua, anggota keluarga, dan kerabat yang mencerminkan kasih Allah. Namun ada juga yang rumit dan menyakitkan, yang membuat kita gelisah, terluka, dan dibebani dengan beban emosional. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa pelajaran pekan ini kita akan dapat menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Kita harus ingat bahwa kata kunci yang akan selalu menjadi diskusi di dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita adalah kata istirahat. Jangan sampai kata ini hilang dalam setiap diskusi kita atau dalam setiap topik yang kita bahas. Karena kata kuncinya adalah istirahat. Bagaimanakah kita dapat menemukan istirahat dalam ikatan keluarga? Tentunya adalah istirahat dalam Kristus. Ya. Pekan ini, kisah Yusuf dan ikatan keluarganya menyaksikan bahwa Allah membawa kesembuhan, ya, kelegaan dan istirahat, meskipun keluarga tidak berfungsi. Ada satu sukacita yang dapat kita temukan dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita ini. Ya, sama seperti di slide sebelumnya. Bahwa walaupun keluarga kita tidak berfungsi dengan baik, walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keluarga, walaupun mungkin kita tertindas di dalam keluarga kita, walaupun mungkin kita tidak dihargai di dalam keluarga kita atau kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam keluarga kita. Namun di dalam pelajaran kita pekan ini, kita akan dapat menemukan istirahat dalam kondisi keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Dan sebagai pendahuluan juga di sini dikatakan bahwa, dan ini sangat perlu untuk kita renungkan. Ya. Pelajaran pekan ini berfokus pada dua kebenaran kekal. Artinya kebenaran yang selalu ada dari zaman ke zaman. Dan ini sering sekali terabaikan. Sering sekali tidak kita miliki sehingga kita tidak dapat menemukan kedamaian, kita tidak dapat menemukan istirahat di dalam keluarga. Yang pertama adalah ketika kita melalui pencobaan, bukan berarti Allah meninggalkan kita, atau kurang mengasihi kita, atau tidak peduli kepada kita, atau sedang mencampakkan kita. Seberapa seringkah kita yang merasa ya tidak seperti yang disebutkan dalam kutipan ini? Ya. Kita merasa bahwa kita sedang ditinggalkan oleh Allah ketika kita mengalami masalah-masalah, khususnya dalam keluarga. Walaupun ini
sebenarnya bisa kita aplikasikan bukan hanya dalam ikatan keluarga, dalam segala kehidupan kita. Tapi berapa seringkah kita merasa bahwa mungkin Tuhan sudah meninggalkan keluarga kita oleh karena keluarga kita begitu rumit. Ya, hal yang kedua dikatakan bahwa tantangan yang kita hadapi sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ya. Dalam Penuntun Guru juga dikatakan bahwa kepastian bahwa kita dipanggil untuk menanggung godaan itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan melihat dalam diri kita sesuatu yang berharga dan ingin dikembangkan di dalam diri kita. Ya, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu, ketika kita sedang menghadapi tantangan, ya sama seperti saya yakin seorang calon tentara yang sedang menjalani latihan fisik yang sangat berat. Ya, tentunya dia akan dapat menemukan kedamaian walaupun dia sedang mengalami latihan fisik. Oleh karena dia berpikir bahwa di balik latihan ini saya akan menemukan sesuatu, yaitu tentunya menjadi seorang tentara. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar kepada kita, ketika kita sedang menghadapi pencobaan atau ketika kita sedang melalui pencobaan, ketika kita sedang menghadapi tantangan, kita akan dapat melaluinya dengan baik dan kita akan dapat menemukan istirahat, kita akan dapat menemukan kedamaian di dalamnya. Jadi sekalipun keluarga kita, walaupun seharusnya kita membuat keluarga kita berjalan dengan baik, sekalipun keluarga kita tidak berjalan dengan baik, sekalipun mungkin kita sebagai seorang anak tidak mendapatkan hal yang harus kita dapatkan, harus kita ingat di sini, berapa banyak orang yang kita lihat atau pengalaman dari orang-orang yang kita lihat oleh karena mengalami begitu banyak atau begitu besar tantangan dalam kehidupan mereka, pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang besar. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa keluarga Yusuf sejak kakek buyutnya Abraham, ya, bukanlah keluarga yang berfungsi dengan baik. Saya yakin kita tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh Abraham, keluarga Abraham, keluarga Ishak, dan keluarga Yakub. Ada begitu banyak masalah. Abraham yang menuruti kata istrinya untuk mengambil hambanya supaya ia mendapatkan anak, walaupun itu menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan, telah menimbulkan pertikaian dalam keluarga sehingga Ismail dan Hagar harus diusir. Ishak yang memanjakan Esau dan istrinya yang memanjakan Yakub juga mendatangkan konflik dalam keluarga. Demikian halnya juga Yakub, dan secara khusus kita melihat bagaimanakah perlakuannya terhadap Yusuf. Ya, Ruben melakukan satu hal yang sangat tidak terpuji. Kenapa itu terjadi? Oleh karena ada konflik atau keluarga tidak berjalan dengan semestinya. Ya, keluarga tidak berjalan dengan semestinya. Kenapa? Ya, karena mereka ada hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga keluarga itu tidak berfungsi dengan baik. Secara khusus kita akan mempelajari Yusuf atau keluarga Yakub. Dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang anak yang sangat dimanja. Dikatakan di sini bahwa Yusuf
ya, menemukan dirinya adalah seorang anak yang sangat dimanja. Walaupun inilah salah satu bentuk kegagalan dalam rumah tangga. Jadi kalau kita tidak ingin mendapatkan kegagalan atau salah fungsi dalam keluarga kita, jangan ada favoritisme dalam keluarga. Jangan ada anak yang lebih. Semuanya harus mendapatkan porsi yang sama, walaupun itu adalah hal yang sulit. Tetapi pemanjaan ini mendatangkan konflik dalam keluarga. Apa yang membuat cerita Yusuf berjalan seperti itu adalah oleh karena pemanjaan yang dilakukan oleh Yakub terhadap Yusuf. Namun, penyelewengan fungsi yang terjadi di rumah ini, ya, penyelewengan dalam hal ini adalah pemanjaan terhadap Yusuf, dan juga hal-hal yang lain yang terdapat di dalam keluarga, ya, membuat mereka sulit untuk menemukan istirahat di dalam keluarga. Namun satu hal yang sangat luar biasa menurut pendapat saya dari kehidupan seorang anak yang dimanjakan, ternyata bukanlah seorang anak yang manja. Seorang anak yang sangat dimanjakan ternyata adalah seorang anak yang mandiri. Kita bisa bayangkan Yusuf, seorang anak yang dimanja, dalam lingkungan keluarga yang sangat-sangat nyaman bagi dia secara khusus. Sekarang dia harus menjadi seorang budak yang hina dan yang tidak berdaya. Dia menemukan situasi atau arah kehidupan yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya. Namun yang kita lihat, anak yang dimanjakan ini adalah anak yang dapat menemukan istirahat. Dikatakan bahwa untuk mendapatkan istirahat, kita harus membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Iman dan kerohanian tidaklah diturunkan secara genetik. Kita harus catat ini. Iman dan kerohanian tidaklah diturunkan secara genetik. Dan dalam pelajaran hari Jumat dikatakan, ya, apakah kita menjadi umat Advent hanya sekadar nama atau hanya sekadar budaya? Karena kalau itu benar, kita tidak akan pernah menemukan istirahat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi untuk mendapatkan istirahat, kita masing-masing harus membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Dalam hal ini, dalam contoh pelajaran kita adalah Yusuf, seorang anak yang dimanja tapi tidak menjadi anak yang manja, pada akhirnya dapat menemukan istirahat bukan hanya di dalam keluarganya ketika ia bersama-sama dengan bapaknya. Oleh karena ketika ia bersama-sama dengan bapaknya, ia tidak pernah menunjukkan kepada kakak-kakaknya, kepada abang-abangnya bahwa dia adalah anak yang istimewa. Dia tetap menghormati abang-abangnya. Dia tidak menjadi seorang yang brutal terhadap abang-abangnya, tetapi ia tetap menjadi orang yang sangat mengasihi abang-abangnya, dan itulah yang membuat dia pada akhirnya mau menuruti perintah ayahnya untuk pergi mengantarkan kebutuhan kakak-kakaknya ketika sedang menggembalakan domba. Jadi kita tidak akan bisa juga bergantung kepada orang lain untuk memberitahukan nilai kita. Ya, dikatakan di sini, jika kita bergantung kepada orang lain untuk memberitahu
nilai kita, maka perjalanan hidup kita akan sangat sulit dan membingungkan dan tidak akan pernah menemukan istirahat. Walaupun adalah sangat penting kita memiliki hubungan dengan orang-orang lain, tetapi orang-orang lain tidaklah akan bisa menentukan nilai. Karena bila mana kita tergantung kepada pendapat-pendapat orang lain untuk menentukan nilai dari kehidupan kita, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, maka kita tidak akan pernah menemukan istirahat. Walaupun menurut kakak-kakak Yusuf, ya, Yusuf itu seorang anak yang manja, namun bukanlah seperti itu. Ya, walaupun kakak-kakak Yusuf nyatanya sangat membenci Yusuf, tetapi Yusuf tidak menunjukkan rasa benci kepada kakak-kakaknya. Jadi kasih kita kepada orang lain, sikap kita terhadap orang lain, prinsip kita atau pandangan kita terhadap orang lain tidaklah ditentukan terhadap pandangan orang lain kepada diri kita. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa saliblah yang menunjukkan nilai dan harga kita. Dan harga itu sangat-sangat mahal. Apapun kata orang terhadap kita, selama kita sudah melakukan hal-hal yang benar, jangan pula kita cuek terhadap apa yang orang katakan terhadap kita ketika kita melakukan kesalahan, ya. Tetapi ketika kita sudah melakukan perkara-perkara yang benar, bagaimanapun orang memandang kita, mari kita ingat bahwa saliblah yang menentukan harga kita. Dan ketika kita memandang kepada salib, kita akan membentuk satu nilai yang sangat berharga di dalam diri kita. Ya. Ketika kita melihat kepada salib, kita akan menghormati hubungan keluarga. Kita akan menghormati orang lain dan kita juga akan menghormati diri kita, sehingga kita akan bisa menemukan istirahat di dalam hubungan keluarga. Yusuf menerapkan prinsip-prinsip Alkitab untuk semua hubungan. Hubungan dengan bapaknya, hubungan dengan kakaknya, hubungan dengan keluarganya, dan hubungan juga terhadap tuannya, bahkan terhadap istri Potifar. Yusuf menggunakan prinsip Alkitab untuk semua hubungan, sehingga ia dapat menemukan istirahat itu. Ketika masing-masing anggota keluarga, ya, menggunakan ini, maka semua anggota keluarga akan menemukan istirahat. Namun kita lihat di sini, dalam keluarga Yusuf, walaupun kakak-kakaknya tidak menemukan istirahat oleh karena membenci Yusuf, walaupun bapaknya tidak menemukan istirahat oleh karena mengistimewakan Yusuf, walaupun ibunya atau istri dari ayahnya tidak menemukan istirahat oleh karena mereka bersaing untuk mendapatkan jumlah anak yang lebih banyak, namun Yusuf menemukan istirahat. Dia mengasihi bapaknya, dia mengasihi kakaknya, dia mengasihi seisi keluarganya. Dan ketika ia bekerja di rumah Potifar, dia juga menjalankan itu sehingga ia menjadi orang kepercayaan. Sekali lagi, sekalipun di dalam anggota keluarga kita ada orang-orang yang tidak menjalankan prinsip Alkitabiah, tetapi bila mana kita mau menjalankan prinsip Alkitabiah dalam keluarga kita, maka kita akan menemukan istirahat, tidak tergantung seberapa rumitkah ikatan atau hubungan keluarga kita itu. Yusuf menderita karena keputusannya yang berdasarkan prinsip. Namun
menemukan istirahat di dalam penjara. Ya. Yusuf yang menderita secara fisik, ya, ketika di keluarganya dia begitu diagungkan, namun ketika tiba di Mesir dia menjadi hamba dan pada akhirnya dia menjadi seorang yang terpenjara. Yusuf menemukan istirahat. Kenapa? Karena ia menggunakan prinsip Alkitab. Kita harus ingat bahwa kehidupan, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa kehidupan di planet ini tidaklah adil. Raja Salomo katakan bahkan di pengadilan pun kita tidak akan menemukan keadilan. Jadi bagaimanakah kita dapat menemukan kedamaian sementara kita sedang mendapatkan ketidakadilan? Yusuf sedang mendapatkan ketidakadilan. Ketika ia juga dimanja oleh ayahnya, dia tidak mendapatkan ketidakadilan. Oleh karena ayahnya tidak memperlakukan semua anggota keluarga sama. Itu ketidakadilan. Walaupun dia diistimewakan, tapi dia tidak mendapatkan keadilan. Ketika kakak-kakaknya menjual dia juga, dia tidak mendapatkan keadilan. Ya. Ketika ia menjadi seorang hamba juga sebenarnya ia tidak mendapatkan keadilan. Karena ia tidak harus seperti itu. Ketika ia di penjara juga, ia sedang mendapatkan ketidakadilan. Ada banyak ketidakadilan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Namun, sama seperti Yusuf, ketika kita menjalankan hubungan kita dengan prinsip Alkitab, ya, menjalankan hubungan kita dengan prinsip Alkitab, maka kita akan dapat menemukan istirahat dalam segala bentuk kehidupan kita. Hubungan kita adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang menggelora sepanjang zaman. Dan kita bersyukur kita tidak dibiarkan sendirian. Ya. Tentunya kalau kita mau datang memenuhi undangan itu, sama seperti pelajaran sebelumnya. Ketika kita mau menjawab, menerima undangan Kristus, kita tidak akan berperang sendirian. Kita bersyukur bahwa Tuhan menawarkan jalan keluar kepada kita. Ya, sama seperti Yusuf. Dalam ikatan keluarga yang begitu kompleks, Yusuf dapat menemukan istirahat. Sebagai kesimpulan, perisai yang melindungi Yusuf adalah rasa takut terhadap Tuhan. Dan yang membuat dia setia dan adil kepada tuannya dan setia kepada Tuhan. Ya. Rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut untuk melakukan dosa. Rasa takut untuk tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan perintah Tuhan. Di pendahuluan tadi, satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan membiarkan kita menjalani tantangan, menjalani pencobaan, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita, atau Tuhan sedang melihat sesuatu yang besar di dalam diri kita, seperti yang ditemukan dalam diri Yusuf. Ya, sekali lagi, perisai yang melindungi Yusuf adalah rasa takut terhadap Tuhan. Tidak peduli seperti apapun kehidupan keluarga kita. Ya, mungkin kita akan menghadapi masa-masa sulit seperti Yusuf. Namun jika kita menjalankan keluarga kita dengan cara Tuhan, maka kita akan dapat menemukan istirahat dalam hubungan keluarga. Ya.
bagaimanapun kondisi keluarga kita. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga kita masing-masing. Dan ini akan bisa kita angkat menjadi diskusi, ya, keluarga-keluarga yang kita kenal atau keluarga kita sendiri. Bagaimanapun keadaan keluarga kita, ya, kita akan dapat menemukan istirahat itu. Jangan takut. Oleh karena pahlawan-pahlawan iman itu juga memiliki masa-masa sulit dalam keluarga mereka. Oleh karena mereka juga memiliki keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Dan satu jaminan juga bukan berarti ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan sedang meninggalkan kita. Sekali lagi, ketika kita menggunakan rasa takut atau perisai yang dimiliki oleh Yusuf itu di dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan menemukan istirahat. Selamat berdiskusi.